Berikut ini beberapa faktor penyebab kaki bengkak. Yuk kita simak penjelasan Dr. Widya Mandalasari, spesialis penyakit dalam. Halo sahabat Besak, kali ini dengan saya Vicky Mardika Adiputra, kita akan berbincang-bincang sedikit mengenai kaki yang bengkak pada orang yang sudah berusia lanjut bersama dengan Dr. Widya Mandalasari, spesialis penyakit dalam. Yuk kita simak penjelasannya. Halo dok. Halo. Apa kabar dok? Baik kabarnya. Gimana masnya kabarnya? Kabar baik juga. Ya syukurlah. Kesibukannya sekarang apa dok? Ya masih praktek, visit. Oh iya baik. Sehari-hari. Dok mau tanya dok, kebetulan di rumah saya itu ada nenek saya dan itu kakinya agak sedikit bengkak dok. Dan bengkaknya itu kayak nggak normal sewajarnya kayak kaki kita gitu dok. Itu kenapa ya? Bengkaknya dua-dua atau salah satu? Dua-duanya sih. Dua-duanya ya. Sejauh mana? Di bawah aja atau sampai atas? Sampai sini aja sih dok, nggak sampai atas gitu. Oh sampai batas lutut gitu ya? Iya. Cuma Oke. setelah saya tanya sakit atau enggak sih enggak katanya. Enggak ya, enggak nyeri ya. Oke. Nah, kalau kaki bengkak sebetulnya itu ada beberapa faktor. Nah, untuk usia lanjut, kita pertama-tama mesti mikir sih apakah aktivitas selama ini gimana? Iya. Ada gangguan nggak bergeraknya? Apa lebih banyak tiduran? Apa aktif masih beraktivitas seperti biasa atau enggak? Nah, karena kaki bengkak juga bisa karena kaki terlalu banyak di bawah. Iya. Itu terlalu lama diam di bawah. gitu. Misalnya orang yang bepergian jauh gitu, itu kan kakinya banyak diam dan di bawah kan. Iya. Itu bisa bikin bengkak. Nah, terus ada juga yang lain kalau bengkaknya hanya di salah satu tempat, misal cuma di bawah aja, di pergelangan kaki atau di jari-jari, kita masih bisa curiga apa itu mungkin asam urat yang kambuh. Nah, terus yang tadi misal seperti neneknya, bengkaknya agak banyak sampai ke ini, cuma ke ke sini batas. aja sih ya. Iya, tapi sampai batas lutut. Iya. Nah, itu kita kalau dua-duanya bengkaknya kita bisa berpikir atau curiga ke arah mungkin ada komplikasi penyakit. Oh gitu. Selama ini ada penyakit tertentu nggak? Misalnya darah tinggi kah atau kencing manis? Karena kedua penyakit itu yang paling sering menimbulkan komplikasi ke ginjal atau jantung. Oh gitu. Nah, salah satu tandanya kalau ada komplikasi ke ginjal atau jantung, kedua kaki bengkak. Oh berarti harus dicek ya kok kayak gitu dok? Ya baiknya sih dicek aja, Cek aja. supaya lebih jelas ini masalah apa. Baik. Terus kalau misalkan definisi kaki bengkak itu seperti apa ya dok? Nah, kaki bengkak itu tadi sudah saya sebutkan ya. Ada yang lokal mungkin di bawah saja sampai di jari-jari atau di telapak kaki, bisa sampai pergelangan, bisa sampai lutut, bisa sampai atas ke paha. Nah, ada yang jenisnya dia waktu ditekan di tulang kering ini, ditekan gitu, waktu kita lepas dia nggak balik lagi. Oh gitu. Atau baliknya lama. Nah, itu kaki bengkak. Oh gitu dok. Tapi ada juga sih bengkak jenis lain yang waktu kita tekan nggak sampai begitu, dia langsung balik lagi. Ada juga yang begitu. Terus kalau untuk mencegahnya itu seperti apa ya dok? Yang gimana gitu? Nah, kalau untuk mencegahnya itu sih berhubungan dengan penyebabnya tadi. Kita harus tahu penyebabnya apa, baru bisa mencegahnya. Kalau misalnya itu suatu pembengkakan karena asam urat, nah ya berarti kita harus cegah supaya asam uratnya tidak naik, supaya tidak ada peradangan di sendinya. Caranya gimana? Ya kita mesti kurangin makanan-makanan yang mengandung tinggi asam urat, misalnya seperti daging merah, alkohol, kacang-kacangan yang seperti itu. Nah, tapi kalau sebabnya yang berhubungan dengan komplikasi penyakit, misalnya nih udah komplikasi ke ginjal atau jantung, nah itu sebetulnya tidak bisa dicegah lagi. Kita cuma bisa mengobati. Nah, yang kita obati bagaimana supaya ginjal dan jantungnya lebih baik. Kita kasih bantu obat-obatan
kakinya bisa kembali seperti biasa lagi. Tapi balik normal lagi, Dok? Bisa kempes lagi. Nah, untuk kondisi yang belum sampai ke komplikasi, ya baru bisa dilakukan pencegahan, yaitu ya misal ada penyakit gula atau darah tinggi. Ya, penyakit gula dan darah tinggi itu yang mesti kita jaga supaya tidak berlanjut. Misalnya gulanya harus terkontrol, jangan di atas 200, makanannya harus dijaga, tekanan darahnya juga harus dijaga supaya tidak lebih dari, misal targetnya tidak lebih dari 160 dan stabil gitu, jangan naik turun, kadang tinggi kadang rendah, karena justru fluktuasi tekanan darah yang suka naik turun, nah itu bisa bikin rusak ginjal, rusak jantung, akhirnya fungsi mereka berkurang, kaki bengkak, ya gitu. Berarti nggak cukup hanya perawatan di rumah ya, Dok ya? Berarti harus diperiksa ke dokter ya? Sebaiknya begitu, supaya bisa lebih enak nih kita menentukan apa. Karena kan seringnya orang tua itu sakit tidak dirasa. Betul. Tapi ternyata tubuhnya sudah mulai mengalami penurunan fungsi. Iya. Sebaiknya sih diperiksa aja sih. Baik kalau gitu, Dok. Terima kasih ya, Dok ya, sebelumnya ya, Dok ya. Baik, sama-sama. Mari, Salam Dok. buat neneknya ya. Iya, Semoga baik. sehat Terima kasih, selalu. Dok.